painful separation followed that cost many lives. In line with earlier statements by my government, I would like to express and repeat regret and apologies for the excessive violence Halo sahabat khusus militer, salam baku hantam kalian di bawah. Nah, admin kali ini akan membahas tentang Belanda ke Indonesia untuk meminta maaf atas kekerasan di waktu masa lalu. Raja Belanda Willem Alexander beserta rombongannya datang ke Indonesia. Dalam rombongan itu ada sekitar 200 pengusaha Belanda. Nah, di hari pertama kunjungan ke Indonesia, Raja Belanda Willem Alexander yang didampingi Ratu Makima menyampaikan permohonan maafnya pada Indonesia atas kekerasan yang terjadi di masa lalu dalam pidatonya di istana. Pada saat yang sama adalah hal yang baik bahwa kita terus memandang masa lalu. Masa lalu tidak bisa dihapus dan harus diakui oleh setiap generasi yang akan datang. Pada tahun-tahun setelah proklamasi, pemisahan yang menyakitkan terjadi di masyarakat Indonesia yang menelan banyak korban jiwa karena kekerasan Belanda. Nah, Belanda ke Indonesia ingin menyampaikan penyesalan dan perminta maaf atas kekerasan yang berlebihan dari pihak Belanda pada tahun-tahun itu. Raja Belanda melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa rasa sakit dan kesedihan keluarga yang terdampak terus terasa hingga hari ini. Nah, sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dan Belanda memiliki sejarah yang cukup panjang. Ia mengajak Raja Willem Alexander untuk menjadikan sejarah tersebut sebagai penunggahan kerjasama kedua negara. Indonesia untuk kita tentu tidak akan lupa terhadap sejarah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda dan Jepang. Belanda dulunya datang ke Indonesia karena mencari rempah-rempah, sementara Jepang datang ke Indonesia karena berhasil mengalahkan sekutu dalam perang Asia Pasifik. Indonesia yang ketika itu masih merupakan jajahan Belanda, secara otomatis berganti status menjadi jajahan Jepang. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, sementara Jepang menjajah sekitar 3,5 tahun. Tahun 1940-an merupakan awal pecahnya Perang Dunia II. Oleh karena Belanda berhasil diduduki Nazi Jerman, Belanda pun mengumumkan keadaan siaga dan mengalihkan ekspor ke Amerika Serikat dan Britania. Negosiasi dengan Jepang mengenai pengamanan bahan bakar pesawat tidak menumbahkan hasil. Jepang mulai melakukan penaklukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia dibantu oleh pasukan Jepang, faksi dari Sumatera melakukan penyerangan terhadap pemerintah Belanda hingga akhirnya pada Maret 1942, Belanda menyerah dan kembali dari Nusantara karena kalah oleh pasukan Jepang. Penguasaan Belanda atas Nusantara yang dibarengi dengan kelicikan dan kekejaman merupakan fakta sejarah yang tak terbantahkan lagi. Sebentar lagi kita akan memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Sebuah kemerdekaan yang diraih dengan cucuran darah dan air mata oleh para pejuang. Berjuang untuk merdeka dari penjajahan Belanda ke bumi Nusantara pada akhir abad ke-16 silam. Belanda mendapat perlawanan sengit dari berbagai kerajaan di tanah air. Mereka para anak bangsa tidak sudi kekayaan alamnya dieksploitasi orang asing dari daratan Eropa itu. Alhasil perang sengit dan serdadu Belanda pun tidak terhindarkan. Nah, sebelum tahun 1945 Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda dan para pemimpin Jepang memutuskan untuk mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia dalam rangka mengusir penjajahan dan pengaruh Belanda di Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta bekerjasama dengan salah satu tentara Jepang untuk mengusir penjajah Belanda. Dan ketika Jepang berhasil ditaklukkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1945, Soekarno dan Hatta memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan kemerdekaan ini. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di Indonesia, hari proklamasi juga dikenal dengan istilah proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Nah, dalam waktu yang tidak lama setelah proklamasi, Soekarno dan Hatta menggunakan persenjataan
dan peralatan Jepang untuk melakukan perlawanan bersenjata melawan pemerintah Belanda di Indonesia. Pemerintah Belanda kemudian berhasil terusir dari Jakarta. Namun, upaya pengusiran ini berdampak terhadap peperangan sampai dengan tahun 1949. Adanya kekhawatiran terjadi pertumpahan darah yang lebih besar, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menghalangi ambisi Belanda untuk berperang kembali dengan upaya-upaya diplomati. 10 minggu setelah perdebatan yang melelahkan, maka Indonesia kemudian berhasil memperoleh kemerdekaannya dari Belanda dan Belanda dipaksa untuk segera pergi dari wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada bulan Agustus tahun 1949, negara Republik Indonesia resmi berdiri. Ketika kolonialisme Belanda menjejakkan kakinya di bumi pertiwi ini, bentuk-bentuk perbudakan itu banyak dikenal dengan sistem kerja paksa, seperti tanam paksa dan sewa tanah. Belanda menjalankan semua sistem tersebut sebagai salah satu upaya memperkaya bangsanya dengan cara memeras bangsa perjajah Indonesia. Kekejaman perbudakan oleh Belanda tersebut tidak akan terbayar dengan dilaksanakannya politik balas budi. Meskipun melalui politik etis itu kita mulai menyadari arti pentingnya kebebasan untuk mendapatkan hak-hak asasi kita yang selama ini telah terampas oleh KPK Belanda. Kolonialisasi Belanda sepaket dengan kejahatan-kejahatan perangnya, mulai dari kejahatan Knil Marsose kepada rakyat Aceh, kekejaman Westerling kepada rakyat desa di Sulawesi Selatan, hingga pasukan pimpinan Alphonse Witzman kepada rakyat desa Rawagede. Daftar ini masih bisa ditambah lagi. Kejahatan-kejahatan perang itu tentu saja tak bisa dilupakan oleh rakyat Indonesia. Tak heran kita muncul gugatan dari keluarga korban Rawagede dan Westerling kepada pemerintahan Belanda. Dulu setelah Belanda datang, berdiri sebuah maskapai dagang di Hindia Timur bernama VOC yang menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Raja yang tidak mendukung kepentingan VOC biasanya akan dihajar oleh tentara-tentara bayaran maskapai itu. VOC boleh bubar, namun warisannya tetap dipelihara pemerintah kolonial. Belanda membiarkan kerajaan-kerajaan yang tidak mengganggu untuk terus ada dan tetap memperkerjakan para bangsawan bumi putra dalam birokrasi guna membantu kelancaran kolonialisme. Serdadu juga banyak dibutuhkan untuk mengamankan dan memperluas wilayah jajahan. Walhasil, banyak bumi putra direkrut sebagai serdadu rendahan oleh Belanda. Jumlah orang Belanda di negeri jajahan tentu tidak memenuhi kebutuhan personel aparat birokrasi dan militer. Dengan kata lain, kolonialisasi dijalankan orang Belanda atas bantuan orang pribumi. Orang-orang Belanda dan Eropa di Hindia Belanda memosisikan diri sebagai kasta tertinggi. Dan rakyat jelata tentu ada di sastra paling bawah dan seperti dipaksa untuk merasa lebih rendah. Disinilah kolonialisme tampil dalam wajah yang paling jahat, menciptakan inferiority kompleks yang kuat dalam diri bangsa terjajah.